Anda tertinggal. Keinginan banyak. Keinginan banyak. Anda butuh mobil tapi inginnya Mercy. Ya kan? Maka Anda Avanza kan? Tapi pengennya Pajero. Itu keinginan. Tapi oleh karena itu Anda harus tentukan tindakan. Pemda harus menentukan tindakannya. Dengan keterbatasannya, tanggung jawabnya besar, maka dia harus berencana. Pemda itu menjalankan pemerintahan itu harus rencananya harus jelas. Nah, makanya ada alternatif. Ini teori Pak, kita belajar teori. Tapi ketika kita masuk ke sini, kita sebut perencanaan pembangunan itu apa sih? Kita belajar dulu pembangunan daerah itu apa. Kita membangun dari yang tidak ada menjadi ada. Kan itu membangun tanpa diberikan kewenangan kepada pemerintah. Ketika kita ingin menyediakan public goods, nggak ada private sector yang mau masuk. Nggak ada yang mau. Siapa yang bawa duit ke daerah Bapak Ibu? Yang bawa duit yang kasih ke daerah Bapak Ibu itu hanya 1/12 dari dia. Itu udah positif. Dari total yang Bapak dia tetapkan dengan peraturan Presiden atau KMK, PMK, itu udah jelas 1/12-nya transfer. 1/12 transfer dari total 1 tahun. Hanya itu uang yang masuk ke daerah Bapak Ibu. Swasta, ntar dulu. Dia mikir, gua tanam duit, Bapak dari daerah mana? Dia tanam duit di Biren, untung apa sama gua kan gitu. Ya. Kalau di Birun nanti masih banyak pengacau itu, nggak aman investasi saya. Ya, gerakan pengacau. Anda dari mana? Papua, Nah, Papua. Papua juga begitu ya? Bro, itu teman saya. Ya, tiap hari orang mabuk di sana nyandar gitu, mana orang mau bawa duit? Gak mau. Oleh karena itu enakan kepada Pemda. Bagaimana caranya? Serahkan urusan yang harusnya itu lebih efisien, efektif diurus oleh tingkat pemerintahan pada saat mana? Serahkan nama dia. Supaya bisa membangun, maka terminologinya dia itu merupakan wujud dari pelaksanaan urusan. Itulah sebetulnya pembangunan daerah. Tidak ada pemerintah daerah mampu membangun kalau dia tidak diberikan kewenangan. Maka tarik menarik seperti bandulan otonomi itu ya. Otonomi itu kan penyerahan urusan dan kewenangan ke daerah otonom gitu ya. Nah, dari situ tujuannya apa? Supaya dia bisa meningkatkan pemerataan pembangunan, kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja. Hanya dengan cara itu diserahkan urusan, dia kelola, dia punya hak mengelola. Ketika dia kelola, dia punya hak memungut pendapatan. Disebut apa? Retribusi. Makanya retribusi, gitu loh. Jadi jangan berpikir nanti aneh-aneh istilahnya. Apa itu retribusi? Pungutan Pak. Dari mana pungutannya? Dari kewenangan yang diserahkan mengurus urusan pemerintahan. Tapi dia wajib karena apa? Recovery daripada operasional cost-nya dari retribusi tadi. Retribusi itu imbal jasa kontra prestasi atas layanan yang Anda berikan kepada orang yang Anda layani. Anda berhak memperoleh. Tapi ketika semuanya layanan jalan, penanaman modal, perdagangan, industri, jalan semua, ya, itu akan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal. Tumbuh ekonomi lokal, Anda diberikan kewenangan mengumpulkan pajak. Semakin tinggi PAD Anda, itu menandakan Anda itu mampu mengurus urusan ini. Anda jangan ngotot minta PAD Anda tinggi kalau Anda kucak kacir ngurus ini. Nggak akan bisa bro, nggak akan bisa. Jangan cerita mimpi Anda PAD Anda dapat ditingkatkan kalau tidak becus. Kalau Anda tidak becus ngurus. Ya Bapak Ibu, kita diskusi ini. Nggak mungkin gimana? Orang Anda diberikan urusan perdagangan, urusan industri, diberikannya.
tinggal ada koordinasi kan. Masalah kewenangan bicarakan dengan gubernur, bicarakan dengan pusat. Regulasinya sudah diberikan semua sekarang nih Pak. Gitu. Ya, walaupun ada disinsentif ya, semakin tinggi BAD-nya dia aunya dipangkas gitu ya. Intercept dia soalnya secara statistik semakin tinggi BAD semakin berkurang BAU-nya. Tapi nggak apa-apa. Ada di pihak lain, di sisi lain menguntungkan. Jadi subsidi. Oleh karena itu Pak, ditandai dengan apa? Kalau daerah itu maju, ditandai dengan ini. Jangan ada lagi PDRB, itu ukuran kuno. Sejak tahun 80, Amarta Tumarsen diberikan PBB, dia pidato masalah bagaimana kita mengukur kemajuan suatu pemerintahan negara. Dia memperkenalkan ini, dia diberikan hadiah Nobel. Dulu kita bisa hitung PDRB. PDRB itu konsepnya apa? Ekonomi, hitung-hitungannya. Tapi bisa dinikmati nggak PDRB Anda tinggi misalnya? Anda dari mana? Dari Jambi. PDRB-nya tinggi dibagi jumlah penduduk. Itu kan hanya angka ekonomi. Dinikmati penduduk enggak itu? Enggak. Bagaimana teman saudara kita yang di Papua? PDRB dia terbesar di Indonesia. Tapi bagaimana kehidupan kita kan di Papua ya? Maka diperkenalkan IPM melalui 3 dimensi ukuran keberhasilannya suatu daerah, suatu pimpinan negara atau pimpinan daerah dalam membangun daerahnya. Namanya indeks. Ditinjau dari 3 aspek, ya dimensi. Dimensi pertama itu kesehatan, pendidikan, yang kedua, yang ketiga daya beli, gitu ya. Nah itulah ukurannya. Tapi ini membutuhkan tiga kelompok ya. Indikator kinerja kunci di pemerintahan daerah yang diperkenalkan ketika PP nomor 6 tahun 2008 ya. Indikator kinerja kunci itu mengatakan aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing. Jadi kalau ada urusan wajib itu 6, urusan layanan wajib dasarnya ada 6, ada layanan dasar non wajib dasar gitu ya, itu ada 18, sama ada 8 urusan pilihan. Itu bisa kita kompositkan hasil indikatornya dari 3 tadi menuju IPM ini bisa. Nanti Bapak belajar itu ada di Permen 86 ya. Nah, oleh karena itu kalau kita kombinasikan kedua teori itu ya, satu ini regulasi, ini pendekatan teorinya. Maka perencanaan pembangunan daerah menentukan program kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi IPM di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Maka perencanaan itu punya jangka waktu, tidak bisa membalik telapak tangan mensejahterakan rakyat, tidak bisa. Semua butuh proses. Nah oleh karena itu jangka waktunya apa? Maka pada perencanaan pembangunan itu ada durasinya 20 tahun, ada 5 tahun, ada tahun. Maka lahirlah konsep itu.